Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu sekali lagi bagi kami, boleh menuntun dan membawa kami untuk semakin mengenal Engkau, supaya dengan semakin mengenal Engkau kami peka terhadap segala kepalsuan dan penyesatan yang sangat membahayakan akan iman dan kerohanian kami. Karena kami bersyukur untuk waktu ini, kami mau belajar bersama-sama. Tuhan tuntun, baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua jemaat yang mendengarkan, Tuhan pimpin, Tuhan arahkan supaya ini membuat kami semakin memuliakan nama Tuhan. Mohon anugerah-Mu sehingga kami bisa mendengar, berkonsentrasi, memahami, dan berikanlah aplikasi praktis untuk setiap kami secara pribadi. Di doa kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita malam ini mau membahas tentang Injil palsu bagian yang kedua. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas Injil palsu, yaitu Injil Barnabas, ya, yang sebagian oleh pihak Muslim dipakai ya sebagai dasar untuk mengkontraskannya dengan Injil-Injil kanonik. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Injil-Injil palsu yang sudah saya sebutkan kemarin ya. Ada 41 Injil palsu paling tidak. Hanya kalau kita bahas satu persatu 41 kita perlu berapa malam untuk menyelesaikannya. Jadi saya hanya akan membahas salah satu saja dari 41 Injil palsu yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau Injil Barnabas itu adalah Injil palsu yang di luar kelompok itu ya, di luar dari kelompok 41 Injil palsu itu. Ya, itu di luar ya. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah Injil palsu yang termasuk dalam kelompok itu, yaitu Injil Gnostik. Ya, jadi ada 41 Injil Gnostik dan salah satu yang akan kita bahas malam hari ini adalah Injil Thomas. Kenapa? Dari 41 itu kita membahas Injil Thomas karena ini yang paling terkenal dari Injil-Injil Gnostik yang lain. Dan kalau Injil Barnabas itu seringkali dipakai oleh pihak Muslim untuk menyerang Injil kanonik kita, maka Injil Thomas ini seringkali dipakai oleh pihak Kristen liberal. Nah, untuk kemudian juga menyerang akan keaslian atau kesejatian Injil-Injil kanonik. Ya, Kristen liberal itu kan dia tidak percaya bahwa seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Mereka hanya percaya berisi firman Tuhan. Termasuk Injil-Injilnya. Mereka tidak percaya bahwa semua catatan-catatan perkataan Yesus itu benar-benar pernah dikatakan Yesus. Mereka curiga bahwa itu hanya penafsiran-penafsiran dari penerjemah Alkitab. Nah, tokoh-tokoh liberal ini kemudian mengangkat Injil Thomas ini untuk dijadikan semacam standar. Inilah Injil yang benar, sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak benar. Karena yang benar Injil Thomas. Jadi Injil Thomas ini dijadikan patokan gitu ya. Bukan Injil Thomas yang difilter dengan 4 Injil kanonik, tapi justru Injil Thomas ini yang dipakai oleh tokoh-tokoh liberal untuk menyerang Injil kanonik. Karena itulah alasan kenapa kita malam hari ini membahas tentang Injil Thomas. Nah, sebelum kita masuk ke Injil Thomas, kita mau sekilas lihat tentang Gnosticism. Ya, karena 41 Injil palsu itu terkategori sebagai Injil Gnostik. Gnostik. Yang kapan hari saya pernah kasih tahu bahwa salah satu cirinya adalah mereka penulisannya punya ciri pseudepigrapha. Jadi memakai nama-nama tokoh sebagai nama Injilnya, ya, sehingga kita tidak boleh terkecoh ya. Misalkan ada Injil Yudas, jangan-jangan ditulis Yudas. Ada Injil
Thomas. Apakah benar-benar yang menulis ini Thomas? Tidak. Injil Gnostik punya ciri pseudepigrapha, yaitu memakai nama atau judul pengarang yang palsu, ya, yang penulis aslinya disembunyikan. Ya. Baik, kita akan lihat sekilas surat tentang Gnostik itu apa sih, supaya nanti kita bisa lebih tahu tentang Injil Thomas ini yang terkategori sebagai Injil Gnostik. Apa itu Gnosticism? Gnostik atau Gnosticism adalah suatu aliran kepercayaan atau filosofi spiritual yang telah ada sejak zaman kuno, ya, terutama pada periode awal kekristenan. Meskipun pengaruhnya juga dapat ditemukan dalam berbagai agama dan kepercayaan lainnya. Istilah Gnostik berasal dari kata Yunani gnosis, yang berarti pengetahuan atau pemahaman spiritual. Jadi Gnostik ini aliran kepercayaan, cuma kemudian ini bisa masuk ke berbagai agama dan kepercayaan, termasuk Kristen. Sehingga ada yang disebut sebagai Kristen Gnostik. Karena itu muncullah Injil Gnostik. Ya. Yang berikutnya, pandangan-pandangan dasar Gnosticism. Yang pertama, mereka itu meyakini bahwa dunia fisik ini, bumi ini, itu dicipta oleh entitas yang namanya adalah Demiurgos. Apa itu Demiurgos? Demiurgos ini mereka juga sebut sebagai Tuhan yang jahat. Jadi dalam pandangan mereka, bumi ini, dunia ini dicipta oleh Tuhan yang jahat. Kalau ada Tuhan jahat berarti memang ada Tuhan yang baik. Iya, bagi mereka begitu. Ada Tuhan yang jahat, ada Tuhan yang esa, yang benar. Nah, dunia ini, bumi ini dicipta bukan oleh Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, tapi oleh Tuhan yang jahat, yang oleh mereka dikenal dengan Demiurgos. Ya, dianggap sebagai entitas yang rendah atau jahat karena mencipta dunia materi yang penuh dengan penderitaan. Nanti kita lihat memang ciri khas yang paling mencolok dari Gnostik itu adalah dualisme. Ya. Pandangan dasarnya adalah dualisme. Penganut Gnostik menganggap dunia ini sebagai produk dari pertentangan antara dunia rohani dan dunia materi. Bagi mereka yang rohani-rohani itu baik, tapi yang materi-materi itu jahat. Jadi mereka membagi seperti itu ya. Yang rohani itu baik, yang materi, tubuh, bumi itu jahat. Karena itulah mereka menyimpulkan dunia bumi ini, yang materi ini tidak mungkin dicipta oleh Tuhan yang baik, tapi oleh Tuhan yang jahat, Demiurgos tadi ya. Dalam pandangan mereka, jiwa manusia itu tertangkap dalam dunia materi ya, yang jahat ini, termasuk tubuhnya itu dianggap jahat, dan karena itu perlu dibebaskan untuk mencapai keselamatan. Jadi konsep keselamatan dalam Gnostik ini adalah bagaimana jiwa itu bisa terbebas dari tubuh yang jahat ini. Bagaimana bisa terbebas dari dunia materi yang jahat ini. Tidak aneh ya, Gnostik seperti ini, karena inilah memang agama-agama kuno seperti itu. Agama kuno ya kebanyakan konsepnya seperti itu ya. Kalau kita bicara Hindu dan Buddha ya, yang terkategori agama kuno, kan konsep keselamatan mereka kan bagaimana melepaskan diri dari belenggu yang nafsu yang jahat itu. Sehingga bagi mereka ya ada yang namanya nirwana ya, itu ada semacam kelepasan ya dari nafsu dan dari segala macam yang jahat. Nah, di dalam Gnostik juga seperti itu ya. Jadi konsep keselamatan mereka adalah bagaimana terlepas dari tubuh yang jahat ini, terlepas dari dunia yang materi ini, yang adalah juga bagi mereka adalah kejahatan. Lalu bagaimana cara mereka mendapatkan keselamatan itu? Dalam pandangan Gnostik, keselamatan didapatkan dengan cara memperoleh pengetahuan ilahi
yang membebaskan orang dari ilusi kegelapan. Jadi caranya selamat adalah mendapatkan rahasia-rahasia pengetahuan. Kalau begitu Kristen Gnostik yang percaya Yesusnya seperti apa? Bagi mereka Yesus itu bukan Yesus yang mati dan bangkit yang menebus dosa, tidak. Tapi Yesus yang menyelamatkan mereka itu adalah Yesus yang berkata-kata dengan rahasia-rahasia. Maka pada waktu mereka bisa mengetahui rahasia-rahasia itu, maka mereka diselamatkan. Karena itulah Gnostik, dari kata Yunani gnosis, pengetahuan. Jadi itu menjadi cara mereka untuk diselamatkan, yaitu ketika mereka bisa mendapatkan semacam pencerahan. Wih, aku tahu rahasia ini. Rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Ini rahasia ini hanya untuk orang-orang tertentu. Dan aku mengetahui rahasia-rahasia itu. Maka aku diselamatkan. Ya. Karena itulah kelompok Gnostik itu mengklaim dirinya adalah sebagai kelompok yang punya pengetahuan yang tinggi, kebenaran yang lebih tinggi, dan itu hanya diketahui oleh beberapa orang. Jadi memang kelompok Gnostik ini suka menyendiri, mereka tidak suka berbaur di masyarakat umum. Dia mengelompok, tinggal di satu tempat tertentu, menyepi dan sebagainya. Ya, karena itulah cara mereka untuk merenungkan atau mencari rahasia pengetahuan itu yang mereka yakini bisa menyelamatkan akan jiwa mereka yang terpenjara oleh tubuh yang jahat. Mereka mengklaim punya pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari Alkitab pastinya, namun diperoleh melalui alam mistis yang lebih tinggi. Mereka memandang diri sebagai kelas yang lebih tinggi dibanding orang lain, karena pengetahuan mereka akan Allah lebih tinggi dan lebih dalam. Jadi mereka memandang Yesus seperti apa? Nanti kita lihat ya. Akan sangat berbeda dengan Yesus yang Alkitab nyatakan. Bagi mereka Yesus itu menyelamatkan, tapi bukan dalam konteks mati, disalib dan bangkit dari kubur, tidak. Tapi dengan cara memberikan rahasia-rahasia dan mereka tangkap, mereka ngerti. Maka pada waktu mereka menyadari, mereka ngerti, mereka merasa itu diselamatkan. Karena itu mereka menganggap kami lebih ngerti dari orang-orang lain. Nah, pengikut Gnostik Kristen, mereka mengklaim diri sebagai umat pilihan, minoritas yang elit. Kita juga mengklaim diri sebagai umat pilihan ya, sesuai dengan firman Tuhan. Hanya mereka mengklaim sebagai umat pilihan yang eksklusif begitu loh, yang hanya sekelompok tertentu saja ya. Karena bagi mereka ini rahasia-rahasia tidak dibukakan ke semua orang, ini hanya rahasia yang dibukakan untuk saya, dan saya bangga punya rahasia-rahasia seperti itu. Karena itu dalam Injil Thomas logion, jadi mereka tidak pakai pasal ayat ya, tapi logion 49. Logion itu adalah perkataan-perkataan. Ya tentu yang diklaim adalah perkataan-perkataan Yesus. Dalam logion 49 itu dituliskan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang tersendiri dan superior. Benar-benar yang menyendiri, yang eksklusif begitu ya, yang tidak berbaur dengan masyarakat yang lain. Karena kamu akan menemukan kerajaan, sebab kamu berasal dari situ dan kamu akan kembali ke situ. Jadi mereka sangat eksklusif ya, kelompok Gnostik ini. Ya, itu sekilas saudara tentang Gnostik ya, dengan beberapa ciri atau pandangan dasar mereka. Jadi mereka memandang pokoknya yang fisik, yang tubuh itu jahat, yang rohani itu baik. Sehingga mereka percaya bahwa dunia ini tidak mungkin diciptakan oleh Allah yang baik. Mereka menolak segala hal yang sifatnya materi. Dan mereka cara ingin untuk mendapatkan keselamatan lepas dari yang materi ini adalah dengan mengetahui rahasia-rahasia. Dan mereka yakini rahasia-rahasia itu tidak dimiliki oleh banyak orang, tapi hanya kelompok mereka sendiri. Sehingga mereka mengklaim kami ini kelompok yang superior, eksklusif.
Kami ini umat pilihan yang elit, ya, yang lebih dari yang lain. Itu yang mereka yakini, saudara sekalian ya. Sekarang kita akan masuk ke Injil Tomasnya. Jadi dengan sedikit gambaran tentang gnostik itu seperti itu, maka kita akan semakin bisa tahu ya. Kalau gitu kira-kira Injil Tomas itu isinya seperti apa? Yesusnya seperti apa? Keselamatannya seperti apa? Tidak jauh dari konsep dasar gnostik. Karena Injil Tomas termasuk Injil gnostik. Jadi tidak akan jauh sudah konsep-konsep dasarnya. Tentang Injil Tomas. Nah, Injil Tomas ini apa sebenarnya ya? Sebenarnya Injil Tomas ini adalah kumpulan dari 114 logion, yaitu yang diklaim sebagai ucapan Yesus. Ingat ya, ini adalah yang diklaim sebagai ucapan Yesus. Bagi kita ya bukan ucapan Yesus. Hanya penulisnya mengklaim itu ucapan Yesus. Ya, jadi isinya Injil Tomas ini hanyalah seluruhnya itu ucapan-ucapan Yesus. Ya, yang diklaim mereka sebagai ucapan Yesus. Dan ini ditemukan pada 1945 di Nag Hammadi di Mesir ya. Dan manuskrip yang ditemukan ini dalam bahasa Koptik yang kira-kira kalau ditelusuri usia manuskripnya itu kira-kira ditulis tahun 340 Masehi. Tapi apakah ini manuskrip yang tertua? Tidak. Tapi ini adalah manuskrip yang lengkap. Ya. Ya, tapi bukan yang tertua. Ada manuskrip yang lebih tua dari manuskrip di Mesir itu ya, yaitu dalam bahasa Yunani yang ditemukan pada tahun 1898 di satu tempat yang namanya Oxyrhynchus di Mesir juga ya. Namun manuskrip ini tidak lengkap. Hanya yang ditemukan Logion 26 sampai 33, Logion 1 sampai 7, kemudian 30, Logion 24, 36 sampai 39, 77. Jadi tidak lengkap. Tapi manuskripnya ini lebih tua. Yang kalau ditelusuri, diselidiki ini kira-kira ditulis tahun 200 Masehi. Ya. Jadi ini jelas ditulis di abad kedua atau abad ketiga. Ya, jelas ditulis ini lama setelah Yesus mati dan bangkit ya, Injil Tomas ini. Oke, apa pentingnya kita mengetahui akan manuskrip-manuskrip ini? Untuk nantinya kita akan melihat bahwa mengapakah Injil ini tidak termasuk kanon. Kita masih ingat ya, Injil itu salah satu kriterianya waktu Tuhan tuntun gereja untuk menemukan itu adalah bagaimana itu ditulis oleh benar-benar para rasul atau saksi mata dan ditulis tidak jauh dari Yesusnya. Kalau Injil Tomas ini jauh, ya, tahun 200 itu termasuk jauh dari kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Nah sekarang kita akan lihat apa sih isinya Injil Tomas ini ya. Tentang Yesus, Injil ini berisikan cerita-cerita mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada masa kecil. Misalnya, Yesus membuat burung pipit dari tanah liat dan menghidupkannya. Ia menyembuhkan yang terluka, membangkitkan yang mati, menyelamatkan saudaranya dari gigitan ular yang mematikan, membantu usaha keluarga dengan melakukan mujizat, dan juga menunjukkan superioritas dalam pengetahuan dibandingkan dengan guru-gurunya. Kalau kita tahu isi Injil Tomas seperti ini, Yesus membuat burung pipit dari tanah liat yang cuma dihembusin, gitu. Kalau saudara pernah belajar tentang isu-isu Quran tentang Yesus, Quran juga mencatat Isa seperti ini. Isa itu, Nabi Isa itu pada waktu kecilnya ya ini membuat burung dari tanah liat lalu ditiup, itu ya jadi burung terbang. Dari mana Quran dapatkan itu?
Ini dari Injil Thomas ini. Bukan dari Injil kanonik. Apa pandangan kita, saudara, ketika melihat Injil Thomas isinya tentang Yesus yang membuat mujizat pada masa kecilnya? Apakah kita akan mengatakan, yes, amin, Yesusku luar biasa, waktu kecil pun dia buat mujizat begitu? Benar enggak kisah atau kesaksian ini? Bahwa Yesus membuat mujizat pada masa kecilnya. Benar atau enggak? Enggak benar. Kenapa enggak benar? Belum waktunya. Waktunya kapan? Kapan mujizat pertama dilakukan? Mujizat pertama Yesus kapan? Hah? Oh iya, betul sekali. Mujizat pertamanya itu dicatat oleh Alkitab, saudara, ya. Di dalam Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bersyukur Tuhan memberikan kebenaran ini sehingga kita bisa dengan mantap untuk mengatakan segala tulisan, segala pendapat yang mengatakan Yesus pernah buat mujizat pada masa kecil itu pasti salah. Jangan asal itu tentang Yesus buat mujizat langsung diaminkan. Lihat apa yang Alkitab katakan. Air menjadi anggur, itulah mujizat yang pertama. Tuhan tahu ya, karena pasti akan ada penyesatan tentang mujizat Yesus, maka perlu ini diberikan keterangan. Inilah yang pertama. Air jadi anggur. Luar biasa. Ya. Masih tentang Yesus menurut Injil Thomas. Injil Thomas itu memandang Yesus, saudara, itu juga sebagai penyelamat loh. Tapi penyelamat yang berbeda. Penyelamat dengan konsep yang berbeda dari apa yang sudah diinspirasikan dalam Injil kanonik. Tetap keselamatan dalam Injil Thomas itu, meskipun disebut Yesus sebagai penyelamat, tetap keselamatan itu tergantung pada usaha manusia. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal mengintrospeksi rohani mereka. Ingat ya yang saya katakan tadi, Gnostik itu konsep keselamatannya bagaimana jiwanya terlepas dari belenggu tubuh yang jahat dengan cara memahami rahasia-rahasia yang rohani-rohani itu. Maka betul mereka mengklaim Yesus penyelamat. Karena Yesus yang mengutarakan rahasia-rahasia itu. Tetapi rahasia-rahasia yang dinyatakan Yesus itu tidak bisa langsung menyelamatkan. Mereka mesti harus merenungkan, memikirkan, mengintrospeksi gitu ya. Sampai mereka yakin, wah, aku dicerahkan, aku tahu rahasia ini. Sampai seperti itu. Jadi ya pada akhirnya, pada dasarnya, saudara, tetap keselamatannya tergantung kemampuan seseorang untuk bisa menangkap rahasia itu. Dalam Logion 70, jika engkau mengeluarkan apa yang ada di dalammu, apa yang engkau miliki akan menyelamatkan engkau. Jika engkau tidak mengeluarkannya, apa yang tidak engkau memiliki di dalammu akan membunuh engkau. Ini bicara masalah introspeksi rohani. Jadi apa-apa yang kotor, apa-apa yang tidak benar itu harus diintrospeksi dengan rahasia-rahasia yang dinyatakan kepada mereka. Kemampuan mereka untuk bisa mengetahui rahasia dan mengintrospeksi diri akan membuat mereka bisa yakin bahwa mereka itu akan diselamatkan. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar puas ketika seorang mengatakan, Yesus penyelamatku. Penyelamat yang seperti apa dulu? Penyelamat yang seperti apa dulu? Saudara yang mengikuti YouTube, saudara mungkin tidak asing dengan isu yang paling panas tentang kristologi
di beberapa minggu ini. Apa isu kristologinya? Tidak tahu semua. Pendeta Erastus Sabdono dari GSKI. Ya. Dia mengajarkan satu kristologi yang sangat berbeda. Tapi sangat berbeda ini tipis. Tapi justru itulah yang berbahaya. Dia tetap mengatakan Yesus Tuhan. Tapi Tuhan yang seperti apa? Dia tetap mengatakan Yesus juru selamat. Tapi juru selamat yang seperti apa? Kalau kita percaya Yesus adalah 100% Allah sejati yang datang ke dalam dunia untuk menggantikan hukuman dosa kita, menebus kita dan sebagainya. Tapi dalam pengajarannya Pak Erastus tidak seperti itu. Yesus itu Tuhan tapi yang minor. Jadi ada Allah minor, ada Allah yang mayor. Bapa itu Allah mayor, Yesus itu Allah minor. Jadi hanya mengklaim Yesus Tuhan itu mesti hati-hati juga. Tuhan yang seperti apa, saudara? Mengklaim Yesus juru selamat yang seperti apa? Kalau dalam pengajarannya Pak Erastus, Yesus itu juru selamat hanya sebagai pelaksana dari perintah Bapaknya. Bagi kita kan tidak. Yesus benar-benar adalah Allah, bukan sekedar pelaksana tugas yang dipenuhi oleh Allah Bapa, bukan. Dia benar-benar Allah yang sehakikat dengan Bapa. Maka di sini, saudara, kalau kita tidak belajar baik-baik itu gampang sekali disesatkan, saudara. Gampang banget disesatkan. Kalau tidak belajar baik-baik. Kalau satu orang ngomong Yesus bukan Tuhan, satunya ngomong Yesus Tuhan, masih tahu, oh ini salah ini. Bagaimana dengan seorang yang mengatakan Yesus Tuhan? Tapi Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang minor. Kalau kita tidak pernah belajar Yesus sehakikat dengan Bapa, wah kita gampang sekali salah, saudara. Atau sekedar Yesus juru selamat. Tapi juru selamat yang seperti apa? Sekedar pelaksana tugas. Itu bukan juru selamat Alkitab, saudara. Makanya dengan belajar semacam ini kita semakin disadarkan, saudara ya. Setan menyerang gereja itu dengan berbagai macam cara ya. Tidak melulu menggunakan penganiayaan, tidak. Tetapi dari zaman ke zaman, dia juga pakai penyesatan. Dari yang paling mencolok penyesatannya sampai yang sangat tipis sekali. Uang palsu itu sangat berbahaya kalau dia itu benar-benar mirip uang asli. Itu paling bahaya. Kalau orang tidak benar-benar jeli bisa ketipu. Sama dalam hal doktrin. Kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, makin belajar, makin kenal kebenaran, kita akan gampang terbuai, saudara. Gampang disesatkan. Apalagi oleh seorang yang punya karisma, yang fasih bicara dan sebagainya. Nanti rencana saya mungkin di awal Agustus tanggal 3 nanti akan membahas tentang Yesus yang lain ini. Kita akan bahas tentang Yesus yang lain. Ya. Termasuk membahas pandangannya Pak Erastus ya. Kita lanjut kembali ke sini. Jadi menurut Injil Thomas ini Yesus ditampilkan juru selamat, penyelamat, tapi penyelamat yang lain. Bukan penyelamat yang seperti yang Alkitab ajarkan. Ya. Nah, apa yang Alkitab ajarkan tentang penyelamatan? Dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jelas, Yesus penyelamat dalam Injil Thomas sebagai Injil Gnostik dan Yesus juru selamat di dalam Perjanjian Baru sangat berbeda. Dalam Injil Thomas sebagai Injil Gnostik, Yesus penyelamat hanya dengan memberikan rahasia-rahasia yang perlu dicerna oleh orang-orang yang akan diselamatkan. Tapi dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru dengan sangat jelas, Yesus penyelamat dengan cara dia datang ke dalam dunia,
menjadi manusia, menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, dan dengan benar-benar mati terkutuk dari kayu salib, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Sama-sama identitasnya penyelamat, tapi sangat berbeda dalam proses penyelamatannya. Ya. Jadi Yesus yang ada dalam Injil Thomas itu bukan Yesus yang ada di dalam Injil kanonik, yang adalah Yesus yang sejati. Yang lainnya tentang Yesus. Menurut Injil Thomas, Yesus bukanlah Mesias yang diramalkan atau dinubuatkan oleh para nabi Yahudi. Tidak. Mereka tidak percaya Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Bagi penulis Injil Thomas, Yesus yang dicatat itu tidak diceritakan tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi hanya diceritakan Yesus yang memberikan pengajaran-pengajaran rahasia itu loh. Yang menjadi ciri khas dari Gnostik kan, mereka menyukai rahasia-rahasia yang mereka renungkan, dan kalau mereka mengerti itu mereka merasa dicerahkan. Tapi tidak mencatat tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang sebenarnya adalah inti dari kekristenan. Berarti ini Yesus yang lain, bukan Yesus yang sejati. Dengan belajar ini kita juga semakin mestinya ditajamkan hati dan pengakuan kita juga, saudara. Kita tidak cukup untuk mengatakan aku percaya Yesus, percaya Yesus. Percaya Yesus yang seperti apa yang kita percayai? Apakah kita percaya Yesus yang berbeda dari apa yang Alkitab katakan? Atau kita percaya Yesus yang memang ada dalam Alkitab tapi tidak ditekankan oleh Alkitab? Kalau seseorang mempercayai Yesus yang tidak diajarkan Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab, jelas sesat. Tapi hati-hati, kalau kita percaya Yesus yang bahkan tidak bertentangan dengan Alkitab, tetapi tidak ditekankan oleh Alkitab, meskipun tidak sesat, tapi itu salah. Contoh, mempercayai Yesus yang tidak bertentangan dengan Alkitab, namun tidak ditekankan oleh Alkitab. Apa contohnya? Percaya Yesus yang tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi tidak ditekankan oleh Alkitab. Contohnya apa? Teologi kemakmuran. Percaya Yesus? Percaya. Tapi Yesus apa? Pembuat mujizat. Ya kan? Betul tidak Yesus membuat mujizat? Betul. Tapi apakah itu yang ditekankan? Tidak. Percaya Yesus sebagai apa? Sebagai penolong akan kesukaran kita sehari-hari. Betul. Tapi apakah itu yang paling ditekankan? Tidak. Yesus yang ditekankan oleh Alkitab adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Maka ini mestinya juga mengkoreksi diri kita loh. Pada waktu saudara mengingat Yesus, merenungkan Yesus, apa yang ada dalam pikiran dan hati kita? Yesus pemberi berkat, pelancar rezeki, penyembuh, pembuat mujizat. Tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi itu tidak ditekankan Alkitab. Maka harusnya setiap kali kita mengingat Yesus yang paling utama dan pertama, Dia adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Saya curiga, saudara, banyak orang Kristen itu memikirkan Yesus yang tidak ditekankan oleh Alkitab. Ya tadi, penyembuh, pemberi berkat, dan sebagainya. Hanya seperti itu, kita akan mempercayai Yesus yang tidak seperti yang Alkitab inginkan. Alkitab jelas menekankan Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sebelum Dia lahir, sudah diberitahukan oleh malaikat, engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jelas. Yesus seperti apa yang memang ditekankan oleh Alkitab? Dia Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mempercayai Yesus yang tidak ditekankan Alkitab, meskipun tidak bertentangan dengan Alkitab, meskipun tidak sesat, tapi itu salah. Apalagi mempercayai Yesus yang bertentangan dengan Alkitab.
itu jelas sesat. Termasuk Injil Thomas ya, tidak menceritakan kematian dan kebangkitan Yesus ya. Yesus yang seperti apa? Ya, pasti berbeda dengan Yesus yang dicatat dalam Injil kanonik. Dalam Injil Thomas juga tidak ada referensi perjanjian lama. Meskipun dalam Injil Thomas itu diceritakan sebagai perkataan-perkataan Yesus, diakui sebagai perkataan-perkataan Yesus, tapi perkataan-perkataan Yesus yang sama sekali tidak pernah mengutip perjanjian lama. Bandingkan dengan Injil-Injil kanonik. Yesus sering kali waktu mengajar, waktu menghadapi ahli Taurat, waktu dicobai setan, Yesus seringkali mengutip perjanjian lama. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu artinya Yesus sudah mengutip perjanjian lama. Tapi dalam Injil Thomas tidak ada seperti itu, saudara. Dan dalam Injil Thomas tidak mengajarkan tentang apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Tidak ditekankan sama sekali. Padahal Injil-Injil kanonik itu mencatat tentang apokaliptik. Yesus yang datang inkarnasi, yang menderita, mati, bangkit, naik, dia akan datang kembali yang kedua kali. Nah, tentang apokaliptik ini saudara, ini cukup menarik ya. Ini berkenaan dengan tahun penulisan Injil Thomas ya. Karena apokaliptik Kristen itu sudah ditulis di awal-awal kekristenan ya, baik dalam tulisan-tulisan Paulus maupun dalam tulisan Injil kanonik. Maka absennya konsep apokaliptik dalam Injil Thomas itu jelas menguatkan bahwa kitab ini ditulis pasti di abad kedua atau abad ketiga. Yaitu ketika konsep apokaliptik tidak lagi ditekankan pada abad-abad itu. Kenapa keterangan ini perlu ditambahkan? Karena ada tokoh-tokoh liberal itu yang mengklaim bahwa Injil Thomas ini tidak ditulis di abad kedua, tidak ditulis di abad ketiga. Tapi mereka percaya Injil Thomas ini ditulis di abad pertama, bahkan di pertengahan abad pertama, tahun 50. Berarti Injil Thomas ini diklaim lebih tua dari Injil Markus. Padahal kita percaya Injil Markus adalah Injil yang tertua penulisannya. Tapi tokoh-tokoh liberal mereka mengangkat Injil Thomas, menempatkannya ini sebagai tulisan yang paling tua dari Injil-Injil kanonik. Ini penting untuk menyanggahi itu. Tidak mungkin Injil Thomas ditulis pada abad pertama apalagi tahun 50, tidak mungkin. Salah satu argumentasi ini, tidak ada konsep apokaliptik. Padahal tulisan-tulisan abad pertama itu sangat kental bicara tentang apokaliptik. Ya. Sehingga ini menguatkan berarti sangat besar kemungkinan ya betul Injil Thomas ini ditulis di abad kedua atau ketiga ketika konsep apokaliptik tidak lagi ditekankan pada masa itu. Baik, sekarang kita akan lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang Yesus menurut Injil Thomas. Sekarang kita akan lihat bahwa benar bahwa Injil Thomas ini adalah Injil gnostik, Injil palsu. Yaitu dari Logion 1. Dari Logion pertama dan Logion terakhir, kita akan tahu bahwa ini benar-benar gnostik. Dan kalau itu benar-benar gnostik, tidak mungkin ditulis di abad pertama. Kalau itu gnostik, pasti ditulis di abad kedua atau ketiga. Logion 1 apa yang dicatat di sana? Inilah ucapan-ucapan rahasia. Pokoknya bicara rahasia itu ciri khas gnostik, saudara. Inilah ucapan-ucapan rahasia yang disampaikan Yesus yang hidup dan ditulis Didimus bukan saya, Thomas bukan Laumin, ya kan? Dan ia berkata, siapa menemukan arti ucapan-ucapan ini tidak akan merasakan mati. Nah ini. Ciri khas gnostiknya kental sekali, suka yang rahasia-rahasia itu loh. Itu ciri khas gnostik, saudara.
Suka yang rahasia-rahasia lalu direnungkan, begitu tahu rahasianya, wih, aku lebih hebat dari yang lain nggak tahu rahasia ini, aku tahu. Itu ciri gnostik. Jadi kalau saudara suka cerita ke orang lain yang sifatnya rahasia-rahasia supaya orang lain nebak gitu ya, itu gnostik ini. Sengaja buat orang penasaran ya kan, oh, nebak-nebak apa ya, wah, itu orang gnostik. Atau ketika saudara suka memikirkan sesuatu yang rahasia-rahasia begitu ya, lalu merasa ketika menemukan rahasia itu merasa lebih hebat dari yang lain. Itu pengaruh gnostik. Jangan salah, termasuk dalam hal rohani bisa seperti itu. Pernah enggak saudara waktu belajar Alkitab, membaca Alkitab, saudara merasa ini rahasia, terus saudara merasa menemukan, ini rahasia nih, semua orang enggak tahu, cuma aku yang tahu. Spirit gnostik. Meskipun kita bersyukur setiap kali kita baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kita merasa dicerahkan, kita bersyukur. Tapi kalau sudah arahnya adalah kebanggaan diri, wah ini gak pernah aku tahu, gak pernah aku dengar dari pendeta manapun, gak pernah aku baca dari buku tafsiran manapun, wih ini aku dicelikan, dicerahkan, wih aku luar biasa, lebih hebat dari yang lain. Itu ciri gnostik. Orang-orang gnostik seperti itu. Nah, ucapan mengenai Yesus yang hidup bagi pengikut Thomas merupakan lambang esoteris, yaitu sesuatu yang diajarkan dan dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu dan khusus. Karena mereka mengisolasi diri, ya, mengklaim diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang elit tadi, saudara ya. Karena mereka percaya bahwa kita inilah atau kami inilah yang diberikan rahasia dan dibuat mengerti. Dan itu merupakan kunci keselamatan. Dan ini sangat berbeda dari ajaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah kita bahas ya. Jadi dari Logion 1, jelas keselamatannya mereka adalah kalau menemukan arti ucapan-ucapan rahasianya Yesus. Jadi bukan tentang Yesus yang mati untuk menebus dosa, bukan Yesus yang mati untuk menggantikan hukuman dosa, bukan. Tapi Yesus yang bicara rahasia untuk mereka kemudian pikirkan, waktu mereka ngerti, mereka merasa bahwa mereka diselamatkan. Dan tidak semua orang akan dapat pengertian itu, sehingga membuat mereka menjadi makin eksklusif gitu, saudara. Jadi sangat kental dengan gnostik. Dari Logion 1 saja sudah kental dengan gnostik. Bicara rahasia begitu. Lalu bagaimana dengan Logion terakhir, Logion 114? Apa yang dituliskan dalam Logion 114? Simon Petrus berkata kepada mereka, Maria harus meninggalkan kita karena wanita tidak layak akan kehidupan. Yesus berkata, lihat, aku akan menariknya menjadi pria sehingga ia bisa ikut menjadi roh hidup yang serupa kaum pria. Karena setiap wanita yang menjadikan dirinya pria akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Gnostik. Ini juga merupakan ciri yang kental dari gnostik. Kenapa? Karena bagi orang gnostik, wanita itu dianggap rendah. Wanita itu dianggap terpenjara jiwanya dan lebih rendah dari pria. Dan untuk menuju keselamatan harus mengalami perubahan dari tubuh jasmani ke makhluk rohani yang lebih tinggi derajatnya. Di sini adakah yang wanita yang pengen masuk gnostik? Terus jadi pria. Yesusnya katanya mereka, Yesus menurut versinya mereka itu bisa mengubah wanita menjadi pria supaya diselamatkan. Ini ciri kental dari gnostik, sangat merendahkan wanita. Ya. Jadi Logion 1 sudah kental dengan gnostik, Logion terakhir juga sangat kental dengan gnostik. Jadi tidak salah ketika Injil Thomas ini dikelompokkan dalam Injil gnostik. Yang berikutnya, Injil Thomas mengubah dan menggabungkan kisah tentang Yesus yang terdapat dalam kitab-kitab Injil kanonik. Memang tidak semua catatan Injil Thomas itu tidak ada dalam Injil kanonik.
Setengahnya, kata yang meneliti, setengah dari Injil Thomas itu punya kemiripan dengan Injil kanonik dan kitab-kitab Perjanjian Baru. Setengahnya. Jadi kalau ada 114 logion, itu berarti ada sekitar berapa itu? Sekitar 60-an lah. Sekitar 60-an lebih ya. 60-an lah. Sekitar 60-an ya, kurang lebih. Itu mirip dengan catatan Injil kanonik atau Perjanjian Baru. Berarti setengahnya itu sangat tidak ada, sangat beda sekali. Lalu teolog liberal begini, saudara. Nah, ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang nyontek Injil Thomas. Paulus yang nyontek Injil Thomas. Apakah begitu, saudara? Ketika ditemukan bahwa setengah dari Injil Thomas ini mirip dengan catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan beberapa tulisan Rasul Paulus, apakah itu menyimpulkan berarti keempat penulis Injil kanonik dan Paulus itu nyontek dari Injil Thomas? Tidak, justru kesimpulannya sebaliknya. Injil Thomas lah yang menggunakan, yang menggabungkan, yang mengubah cerita-cerita Yesus yang ada dalam Injil kanonik itu. Diubahkan dengan nafas dari Gnostik tadi. Dan itu jauh lebih masuk akal. Karena ingat, kekentalan ciri dari Gnostik itu ada dalam Injil Thomas dan tidak mungkin ditulis di abad pertama. Ya, itu pasti ditulis di abad kedua atau abad yang ketiga. Yang berikutnya, Injil Thomas sebagai Injil Gnostik dibuktikan juga ada penekanannya pada wahyu rahasia. Sekali lagi ya, Gnostik itu sangat punya ciri khas suka pada yang rahasia-rahasia. Misalnya dalam Logion 13, lalu ia membawa Thomas, memisahkannya dari yang lain dan menyampaikan 3 kata kepadanya. Ketika Thomas kembali kepada murid-murid lainnya, mereka bertanya, apa yang Yesus telah katakan kepadamu? Thomas berkata kepada mereka, jika aku beritahukan satu saja dari kata-kata yang telah ia sampaikan kepadaku, maka kalian akan memungut batu dan melemparkannya kepadaku, dan api akan muncul dari batu-batu itu dan membakar habis kalian. Jawabannya pun penuh dengan rahasia. Ya, ini sukanya rahasia-rahasia begini. Jadi diceritakan bahwa Thomas ini dapat bisikan dari Yesus 3 kata. Ya. Murid-murid yang lain pengen tahu, tapi lihat jawaban Thomas. Jawabannya pun penuh dengan rahasia. Yang diterima sebagai rahasia, jawabannya pun dengan rahasia. Menarik sekali, Injil Thomas ini memang sangat meninggikan Thomas, saudara. Sehingga dalam Injil Thomas tidak ada itu diceritakan tentang keraguan Thomas. Tapi justru Injil Thomas ini meninggikan Thomas. Kemudian dalam Injil Thomas sebagai Injil Gnostik sangat menolak dunia materi. Dalam Logion 110, Yesus berkata, hendaklah orang yang telah menemukan bencinya sama dunia. Dunia ini jahat, tubuh ini jahat, jahat. Jadi kalau sudah jadi kaya, tinggalkan saja semuanya, menyendiri aja. Tapi jangan lupa, ada ekstrim yang satunya lagi, menganggap materi sebagai ilah. Gnostik menganggap materi ini jahat, tapi banyak orang di ekstrim yang lain menganggap materi, kekayaan dan sebagainya itu sebagai dewa. Gnostik merendahkan materi, tapi banyak orang di masa kini meninggikan materi. Nah, hati-hati, dua-duanya sama-sama bahaya. Mungkin kita tidak seperti penganut Gnostik ya, yang menganggap materi ini jahat. Buktinya saudara masih punya HP loh, tidak pernah marah-marah sama HP-nya kan? Jahat ini, tidak pernah lebih. Saudara masih naik mobil, naik motor, tidak pernah menganggap ini jahat, tidak pernah toh.
Saudara masih pakai tubuh kan tidak pernah nyiksa tubuhnya sendiri mengatakan jaga. Tapi apakah kita bisa ekstrim ke yang satunya? Dengan materi, kekayaan, kita mendewakannya, mentuhankannya. Sama-sama ekstrim yang salah, saudara ya. Menganggap materi jahat, salah. Tetapi menganggap materi kekayaan sebagai dewa, sebagai tujuan, maka itu tak kalah jahatnya, tak kalah salahnya dari penganut Gnostik. Injil Thomas sebagai Injil Gnostik sangat merendahkan wanita. Tadi yang sudah kita baca ya dalam Logion 114 tadi. Sangat direndahkan wanita ini. Bahkan Yesus mengatakan akan mengubahnya jadi laki-laki supaya bisa selamat. Jadi sangat mungkin ya bagi kaum Gnostik ini tidak ada wanita yang selamat kecuali dia dilepaskan dari tubuhnya lalu mungkin diubahkan jiwanya seperti jiwa laki-laki kali gitu ya. Tidak tahu. Tapi itulah intinya bahwa mereka itu merendahkan akan wanita. Itu ciri khas dari Gnostik. Yang berikutnya, Injil Thomas memodifikasi teks-teks Injil kanonik dengan ungkapan-ungkapan Gnostik. Nah, beberapa yang dicatat ya. Misalkan dalam Injil Thomas Logion 73 sampai 75. Dicatat begini. Yesus berkata, panenan besar, tapi para pekerja sedikit. Karena itu mintalah Tuhan pemiliknya untuk mengirim para pekerja ke panen itu. Mirip enggak dalam catatan Injil kanonik? Mirip. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerjanya. Mirip dengan Logion 73. Tapi perhatikan lanjutannya dalam Logion 74-75. Seseorang berkata, Tuhan, ada banyak orang di sekitar bak minum, tetapi tidak ada sesuatu apapun dalam sumur. Yesus berkata, banyak orang berdiri di depan pintu, tetapi orang yang menyendiri yang akan memasuki kamar pengantin. Ini satu ubahan, modifikasi, dan sangat berbau Gnostik. Karena kata menyendiri dan kata kamar pengantin itu ada dua kosakata yang sangat identik dengan Gnostik. Ya, kata menyendiri dan kata kamar pengantin itu kata yang sangat identik dengan kelompok Gnostik pada waktu itu. Ya. Jadi memang penulis Thomas ini ngambil ya dari Injil kanonik lalu ditambahkan dengan konsep-konsep Gnostik. Kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, jelas Injil Thomas itu tidak mungkin ditulis tahun 50 seperti pendapat dari beberapa teolog liberal. Tidak mungkin. Ya. Ini pasti ditulis di abad yang kedua atau ketiga. Ya. Dan ini bukan hanya menyangkal wibawa apostolik dalam Injil Thomas ini, tapi juga menunjukkan bahwa kitab ini ditulis jauh setelah kehidupan Yesus. Injil kanonik ditulis lebih dulu, baru Injil Thomas belakangan. Aneh kalau Injil Thomas kemudian dijadikan rujukan untuk menguji Injil kanonik. Nah, masuk akal, justru Injil Thomas yang perlu dikoreksi. Dari peredaksian kitab ini tertulis bahwa Injil Thomas merupakan karya seorang penulis yang tidak dikenal. Ingat ya, Injil Gnostik itu penulisnya tidak ada yang dikenal satupun. Sehingga mereka memakai namanya tadi, pseudovigrafa. Mereka memakai nama-nama tokoh untuk ditampilkan di sana supaya menarik perhatian. Seorang penulis yang tidak dikenal yang berusaha mengubah kisah tentang Yesus dalam Injil kanonik sehingga menghasilkan kitab yang bernuansa Gnostik. Jadi sekali lagi, tadi di awal sudah saya katakan Injil Thomas adalah bagian yang tak terpisahkan dari Injil Gnostik dan disimpulkan juga pada akhirnya jelas Injil Thomas adalah Injil Gnostik dan karena itu ini adalah Injil palsu. Oke, kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat belajar malam hari ini.
Bila apa yang kami pelajari bukan hanya kami tahu bahwa Injil Thomas itu adalah Injil yang palsu, tapi lebih daripada itu biarlah Engkau menolong kami untuk melihat secara lebih jauh lagi betapa penyesatan itu demikian luar biasa terjadi di sepanjang zaman dari masa ke masa. Yesus yang lain, keselamatan yang lain, iman yang lain selalu dikabarkan oleh penyesat-penyesat di sepanjang masa. Kiranya Engkau menggairahkan kami ya Tuhan untuk semakin mengenal Kristus yang sejati, Allah yang sejati, kebenaran yang sejati. Sehingga dengan itu akan memudahkan kami untuk peka terhadap semua yang palsu dan salah. Sehingga paling tidak kami terhindar dari penyesatan, bahkan kami boleh Engkau pakai untuk menolong akan rekan-rekan yang mungkin rentan terhadap penyesatan yang membahayakan jiwa dan kerohanian. Tolong kami Tuhan, bila semangat untuk belajar selalu Engkau berikan kepada kami, dan bukan sekedar belajar, tapi dengan belajar kami boleh semakin memuliakan Engkau, mengagumi Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur untuk seri Doktrin Alkitab yang sudah kami pelajari dari dalam beberapa tema, dan kami akan lanjutkan dengan Kristologi. Tuhan tetap memberkati sehingga kami boleh semakin maju dalam pengenalan akan Engkau. Ini doa kami ucap syukur dan mengakhiri untuk kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.